Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati saudara-saudara di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sebelum saya baca, saya cek dulu bisa ya enggak ya? Bisa didengar? Kedengaran ya? Bisa, Mang. Ya. Bisa, Mang. Baik. Bisa, Mang. Saya akan baca teks kita pada malam ini. Saya coba ambil dari 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Bahkan akan saya baca juga sampai ke ayat 14 ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Janganlah lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia. Awasilah dirimu sendiri, bertekunlah dalam ibadah. Latihlah dirimu beribadah, sebab latihan badani terbatas gunanya. Nah, demikian firman Tuhan untuk kita pada malam ini. Ini adalah nasihat Paulus sebenarnya kepada seorang muda. Nasihat Paulus kepada seorang muda namanya Timotius. Timotius yang berada saat itu di tengah suasana genting. Merebaknya ajaran-ajaran palsu, merebaknya roh-roh zaman, merebaknya tantangan-tantangan zaman yang boleh menghancurkan iman dan kepercayaannya. Paulus ingin menguatkan Timotius sebagai seorang pemuda supaya tidak terombang-ambing, supaya kuat, supaya imannya konvensionis, mampu menjawab segala tantangan apa yang ada di sekitarnya. Tantangan yang cukup genting saat itu adalah ajaran-ajaran palsu yang mencoba merusak iman dan keyakinannya. Bidat-bidat dan juga ajaran-ajaran sesat yang ingin menggerogoti iman yang terjadi di sekitarnya. Paulus menguatkan seorang pemuda di dalam nasihat. Tadi sudah saya baca, supaya engkau bertekun di dalam ibadah. Latihlah dirimu beribadah. Paulus juga menasehatkan, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci.
Paulus menyadari bahwa kitab suci adalah Injil kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan setiap orang percaya. Rom 1:16-17. Paulus menyatakan bahwa segala sesuatu tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, dan membawa orang dalam kebenaran. Itu sebabnya Paulus mengatakan, bertekunlah dalam membaca Injil dan kitab-kitab suci. Sebab bila engkau kuat di dalam Injil, bersahabat senantiasa dalam Injil, maka engkau akan dikuatkan oleh Injil. Injil adalah kekuatan Allah di dalam dirimu menyelamatkan engkau. Injil adalah ilham Allah yang diberikan Allah untuk menyelamatkan setiap orang. Nah, ini kekuatan Injil. Kenapa Paulus menginginkan orang muda Timotius di sekitar suasana genting bertekun di dalam ibadah, bertekun di dalam Injil, supaya tidak terpengaruh oleh ajaran sesat dan ajaran palsu dan roh-roh zaman yang menggerogoti iman daripada Timotius. Saudaraku yang kekasih, adik-adik sekalian, tentu pesan ini juga akan ada pada kita saat ini. Di tengah kita telah mengadakan Paskah. Baru saja kita beribadah merayakan pesta Paskah, pesta kelepasan yang dianugerahkan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, tentu pesan ini juga kepada saudara-saudara, kepada adik-adik sekalian, kepada kita bersama. Mari menguatkan diri di dalam Injil. Mari bersahabat dengan Injil. Mari bertekun di dalam membaca kitab-kitab suci. Sebab dengan persahabatan kepada kitab suci firman Allah akan mengarahkan engkau, akan memenangkan engkau di tengah suasana apapun yang terjadi di sekitarmu. Saudaraku, adik-adik yang kekasih, kita sekarang berada di tengah konteks Samosir ini. Samosir kita dalam suasana pembangunan yang luar biasa. Samosir kita di dalam kebijakan BPODT yang terjadi. Flyover sebentar lagi akan usai, yang ada di Pangururan tentunya. Lihat semuanya, mata melirik Samosir yang indah permai. Banyaknya kapal feri, Ihan Batak, dan Tautoba, dan lain sebagainya, Tomok, Ambarita, terus di Pangururan, nah di berbagai tempat di Simanindo dan lain sebagainya, semuanya dilengkapi dengan fasilitas transportasi. Ini adalah sebuah kemajuan yang luar biasa. Sebab BPODT merencanakan akan hadir jutaan bahkan 5 juta di Samosir kita yang indah permai. Samosir kita bagaikan gula yang akan dikerumuni oleh semut-semut, manca, dan luar negeri akan bertemu di tempat ini. Bapak Ibu, ini adalah saudara-saudaraku, ini adalah tentunya sebagai sebuah kesempatan bagi kita. Kesempatan yang memiliki 2 dampak sekaligus, plus dan minus, positif dan negatif. Baik, di tengah suasana ini, dampak plus akan semakin luar biasa, tetapi di samping itu juga dampak negatif akan menggerogoti kita. Apakah dampak negatif? Dampak negatif, kalau setiap orang datang berkunjung dalam berbagai wilayah, tentu budaya kita boleh saja akan sirna, boleh saja akan lenyap. Nilai-nilai budaya kita yang luar biasa, yang diramu untuk mengawal kita, tentu boleh akan bergeser. Di sisi lain, budaya-budaya luar negeri, kemaksiatan, seksualitas bebas, keretakan hubungan, keretakan suami, keretakan istri, kehancuran rumah tangga.
Saudara-saudara, roh-roh kemaksiatan akan menggerogoti kita lewat pemberian jasa, lewat pengembangan ekonomi, menghalalkan segala cara. Tentu berakibat buruk juga bagi kita. Nah, saudara-saudara, di tengah suasana kemajuan daripada pariwisata ini tentu memiliki dampak plus. Tapi saya ingatkan bahwa dampak negatif juga mengancam jiwa kita. Nah, oleh sebab itu, pesan Paulus ini saya pikir teramat penting. Paulus mengatakan, jadilah teladan. Ayat 14 tadi dikatakan, jadilah teladan. Ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Nah, oleh sebab itu Paulus juga mengingatkan kita supaya kita berjaga diri. Supaya kita tidak terombang-ambing kepada pengaruh-pengaruh luar. Supaya kita terombang-ambing kepada kemaksiatan, seksualitas bebas. Tetapi kita menjaga kemurnian kita. Your body is the temple of the Holy Spirit. Sebab tubuhmu adalah kudus. Roh Tuhan ada di dalamnya. Sekali lagi kita harus berjaga diri. Rahasia, Paulus mengatakan sebuah metode. Kalau kau ingin menang, bersahabatlah dengan firman. Bacalah firman setiap hari. Bacalah Injil. Bersahabatlah dengan persekutuan-persekutuan rohani. Bersahabatlah dengan sesama untuk saling menguatkan. Supaya kita juga selamat dari ancaman ini. Saling menopang. Saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Konfesionis. Kalau iman kita kokoh dan kuat, dengan dengar-dengaran dengan firman Allah, bersahabat dengan firman Tuhan, tentu kita akan mampu konfesionis menjawab segala tantangan apa yang ada di sekitar kita. Roh-roh zaman, dampak negatif yang akan menggerogoti kita, maka kita juga akan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya mau supaya kita semuanya, kita yang ada di tempat ini, dikuatkan oleh Tuhan. Tetapi juga ini memiliki dampak plus. Memang Samosir kita ini, seperti yang saya katakan tadi, ini juga telah dilirik oleh setiap orang. Nah, dampak plusnya dengan kehadiran ribuan orang, tentu kita akan mempersiapkan diri bagaimana mampu mengakses kehadiran pariwisata. Kita akan membagi segala sesuatu jasa bagi mereka. Nah, oleh sebab itu persiapkan dirimu juga, bangun dirimu, persiapkan dirimu, persiapkan kompetensimu, pemahaman, dan pendidikan dan pengetahuan untuk memperkaya dirimu di dalam home industry, entrepreneurship, mengemas segala sesuatu, memberikan jasa terbaik untuk dapat mengakses keuntungan daripada pariwisata. Nah, oleh sebab itu mari berlomba untuk memperkaya diri melalui pengalaman-pengalaman. Mari mempelajari segala sesuatu supaya kita dimampukan untuk dapat memberikan jasa terbaik di tengah-tengah kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang kekasih, kalau kita baca dalam Daniel 3 ada 3 orang yang bersekutu menang dalam pencobaan. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bertiga status konvensionis. Iman mereka kuat menghadapi segala sesuatu.
Kalau Anda baca itu, saudara-saudara baca, adik-adik sekalian membaca itu sejarah daripada Daniel, Alkitab, ayat Al-Daniel, di sana disebutkan ternyata Raja Nebukadnezar mendirikan, membentuk sebuah patung emas, patung yang luar biasa tingginya. Raja Nebukadnezar mengajak setiap orang untuk menyembah patung emas yang diperbuatnya. Siapa yang tidak setia, siapa yang menolak menyembah patung yang dibuatnya, maka dia akan dicampakkan kepada api yang menyala-nyala. Ternyata 3 orang pemuda ketahuan tidak mau menyembah berhala, tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Sekejap, para pekerja-pekerja Nebukadnezar memanggil mereka bertiga, dan mereka bertiga diperhadapkan dengan raja. Raja bertanya, kenapa saudara tidak mau menyembah patung ini? Nah, ini sekarang kan ajaran-ajaran palsu dan ajaran sesat. Tetapi mereka berkata seperti ini, Tuanku Rajaku, apapun alasannya, kami tidak akan mau beribadah menyembah patung yang Tuan dan Raja perbuat. Kalaupun Tuhan ingin mencampakkan kami ke dalam api yang menyala-nyala, Tuhanku akan menyelamatku. Tuhanku akan menyelamatkan kami. Lantas Nebukadnezar marah sekali, dia mencampakkan mereka ke dalam api yang menyala-nyala dan membuat 7 kali lipat panas dari semula. Mereka bertiga dicampakkan. Lantas apa yang terjadi, saudara-saudara? Yang terjadi, mereka bertiga tidak terbakar satupun. Bahkan satu helai rambut sekalipun tidak terbakar. Malah mereka bisa berjalan di atas api-api itu. Dan 3 sebenarnya yang dicampakkan, mereka melihat ada 4 orang yang berjalan di sekitar api. Mereka melihat apa yang terjadi. Ternyata malaikat Tuhan membawa mereka, menguatkan mereka di api yang menyala-nyala. Itu sebabnya iman mereka mampu menjadi teladan bagi raja. Raja memanggil mereka, naiklah, Tuhanmu menyelamatkanmu. Raja beralih dari menyembah berhala menjadi menyembah Allah. Karena apa? Karena keteladanan daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bersekutu, mempersekutukan diri, saling merangkul, saling menguatkan. Mereka bertiga selamat. Diselamatkan oleh malaikat Tuhan. Diselamatkan oleh Tuhan. Di tengah persoalan dan ancaman raja sekalipun yang terjadi. Tetapi mereka selamat. Itulah sebabnya tadi. Injil menguatkanmu. Firman Allah menguatkan. Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, adik-adik sekalian, saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan buat kita. Boleh kita meneladani apa yang diucapkan oleh Paulus dalam nasihat ini kepada Timoteus, menjadi teladan buat kita bersama. Mari kita pedomani di tengah suasana, di tengah ancaman, di tengah bahaya yang menggerogoti hidup. Bertekunlah di dalam ibadah, bertekunlah di dalam doa, dan tetaplah bersahabat dengan Injil. Bacalah Injil, sebab engkau akan diselamatkan oleh. Masa mudamu adalah masa yang terindah. Masa mudamu, masa yang terindah.
Masa Tuhan memanggilmu, masa mudamu, masa yang terindah. Ku tinggalkan segala dosaku. Lihat, jadi saudara-saudara, adik-adik sekalian, masa mudamu, masa yang penuh keindahan. Masa yang Tuhan memanggilmu. Oleh sebab itu, mari tinggalkan segala dosamu. Mari ikut Dia. Sebab Tuhan akan menyelamatkanmu seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tetap setia menyembah Tuhan, yang tidak mau peduli dengan perintah-perintah raja sekalipun, yang mencoba dan mengarahkan dia untuk menyembah berhala. Ancaman sama sekali pun tidak akan mampu menghempang dia kepada Tuhan. Saudara-saudara, adik-adik sekalian, biarlah Tuhan menguatkanmu di tengah masa mudamu ini. Jangan biarkan masa mudamu ini berlalu, tetaplah setia kepada Tuhan. Tuhan memanggilmu, Tuhan menyelamatkanmu. Asal kita mau beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan di tengah masa muda ini. Itu sebabnya Soekarno mengatakan, berikan aku 10 pemuda. Pemuda teramat potensial. Maka akan kuubah dunia. Pemuda teramat potensial. Mari bangun potensimu. Nah, itu sebabnya Paulus mengatakan tadi, awasilah dirimu. Pergunakanlah karunia yang ada padamu. Pergunakan karunia yang ada padamu untuk mendekatkan kamu kepada Tuhan. Tuhan akan memanggilmu untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang diberikan Tuhan bagi. Sekali lagi, biarlah ibadah kita ini di tengah COVID, ancaman yang paling sulit ini, kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Kita bisa membaca Injil Tuhan di rumah kita masing-masing. Jangan COVID ini membendung kita bersahabat dengan Tuhan. Jangan COVID 2019 yang teramat sulit kita hadapi meretakkan hubungan kita kepada Tuhan. Tetapi tetaplah setia kepada Tuhan di tengah suasana sulit sekalipun. Nah, oleh sebab itu nanti kita akan membicarakan strategi-strategi penginjilan apa yang bisa kita tempuh di tengah COVID 2019 yang mengancam kita. Tuhan memberkatimu, saudara-saudaraku yang kekasih. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Engkau telah menyatakan firman-Mu kepada kami. Ya Tuhan, Engkau telah memberikan firman ini dan nasihat melalui Paulus, supaya kami menjadi teladan, supaya iman kami menjadi kuat, sehingga kami Tuhan mampu memberikan yang terbaik kepada sesama kami. Sehingga kami tidak digerogoti oleh kekuatan apa sekalipun Tuhan. Tetapi tetap setia kepada Tuhan di dalam segala tantangan dan cobaan. Ya Bapa, di tengah kesulitan yang kami hadapi, kami ingin bangkit kepada Tuhan. Kami ingin tetap percaya kepada Tuhan. Di tengah samosir pembangunan yang cukup luar biasa ini, yang boleh berakibat dan berdampak, kami ingin bangkit Tuhan, supaya kami menjadi pemuda teladan, pemuda yang berkarya, pemuda yang mau meneladani Engkau. Supaya kami tidak menjadi pemuda yang bermalas-malas, tidak menjadi pemuda yang menghancurkan talenta, tapi kami akan menjadi berkat di setiap talenta yang Engkau berikan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Amang Preses yang sudah memberikan khotbahnya kepada kami remaja Naposo Bulung HKBP Distrik 7 Samosir ini. Saat ini kita satukan hati kita untuk